Di setiap momen ya, Betul di setiap ketika kita berproses untuk menjadi anggota DPRD Provinsi Banten ya, saya misalnya itu tentu ada hambatan. Misalnya ini alhamdulillah pemilu kita sistemnya kan terbuka ya. Iya. Kalau tertutup itu biasanya perempuan itu dikasih nomor sepatu, gitu kan? Dikasih nomor sekian sehingga saya itu sering banyak menyuarakan kepada partai, jangan sampai perempuan ini hanya sekedar pelengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Damar Banten TV, kembali lagi bersama saya Mita Apriani di Suara Perempuan. Nah, hari ini kita sudah bersama narasumber yang luar biasa, Ibu Neng Siti Julaiha. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Sehat. Nah, Ibu Neng ini merupakan anggota DPRD Provinsi Banten Komisi 3, betul Ibu? Betul. Dari fraksi P3, juga sekaligus Ketua DPC P3 Kabupaten Lebak. Betul ya Bu? Alhamdulillah. Apa kabar hari ini Bu? Sehat alhamdulillah. Masih padat merayap jadwalnya? Wah, padat merayap. Apalagi di tengah-tengah tahun politik seperti ini Bu ya. Betul. Sekali. Saya kemarin 3 hari di Kabupaten Lebak dan kemarin juga 1 hari di Pandeglang, baru sampai di kediaman itu jam 10 malam. Sangat larut. Paginya langsung jam terbangnya padat lagi. Janjian dengan Teteh ya dari Damar Banten Podcast. Iya. Nah, biar Sobat Damar Banten mengenal Ibu lebih dekat, kayaknya Ibu lebih baik perkenalan secara pribadi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Damar Banten yang ada di Provinsi Banten, terutama di Kabupaten Lebak dan Pandeglang. Perkenalkan, nama saya Neng Siti Julaiha. Biasa suka dipanggil Ibu NJ. Neng Julaiha. Biar tidak terlalu panjang. Iya, betul. Saya asli Kabupaten Lebak. Aslinya dari kampung nih Teh. Saya juga orang kampung ya. Jadi yang orang kampung jangan pesimis, harus optimis. Saya Kampung Buha, Desa Ciminyak, Kecamatan Muncang, Kabupaten Lebak. Jalan raya menuju Sobang ya. Kalau dulu Kecamatan Sobang dan Muncang itu satu kecamatan. Betul. Karena ada pemekaran menjadi Kecamatan Sobang dan Muncang ya. Pendidikan saya sempat saya sekolah di Madrasah Sanawiyah Negeri Rangkas Bitung di Komdik, tetapi karena satu dan lain hal, terutama saya harus nemanin salah satu dari keluarga saya untuk masuk pondok pesantren. Jadi saya alumni dari Dar El Kolam, kemudian saya melanjutkan kuliah di Jakarta dan ambil S2 di UNJ di Jakarta. Kegiatan sehari-hari tentu sebagai politisi ya, apalagi tadi kata Teteh menjelang tahun politik ini jadwal betul-betul padat merayap. Jadi stamina harus kuat. Yang penting sehat terus Bu ya. Iya, alhamdulillah pidoana tisadayana mudah-mudahan sehat terus. Karena kan memang Ibu sudah terjun pada politik saat ini ya. Ini Ibu boleh nggak sih ceritain gimana awalnya tertarik pada politik? Gitu ya. Jadi kan stigma perempuan bahwa kan tadinya stigma perempuan kuat bahwa perempuan tidak bisa masuk politik atau sulit gitu. Ibu kenapa bisa bertahan sampai sejauh ini dan awal mula tertariknya? Iya. Awal mula tertarik itu sebenarnya saya boleh dikatakan ada kecelakaan politik ya. Kenapa saya kecelakaan politik? Karena memang tidak pernah terbayangkan dalam mimpi saya gitu untuk menjadi politisi. Tetapi yang ditanamkan oleh ayah saya almarhum almarhumullah, beliau selalu menyampaikan harus himmatul aliyah, harus punya cita-cita yang tinggi begitu ya. Teteh saya dulu tuh pendidik, pengajar. Saya dulu sempat mengajar di Pondok Pesantren As-Siddiqiyah di Jakarta di Kebon Jeruk. Kemudian saya juga menjadi wakil kepala sekolah bidang kesiswaan di pondok pesantren itu, tetapi perkenalan saya pada politik tentunya ketika saat itu di pondok pesantren ada kegiatan perempuan kebangkitan bangsa kalau tidak salah. Kemudian melihat mungkin panitianya melihat
saya salah satu yang begitu aktif begitu ya, sehingga ditunjuk menjadi panitia lokal. Saat itu saya masih ingat pemilihan ketuanya umumnya Bu Hovifah dengan siapa saya lupa ya. Dan Bu Hovifah yang saat itu terpilih begitu. Sejak itu saya kemudian aktif di Ikatan Putri-Putri Nahdlatul Ulama. Jadi saya sambil mengajar, saya juga berkegiatan di kantor kami di Jalan Keramat Raya di PBNU. Kemudian karena saya nggak enak ya rasanya kalau sudah organisasi itu kadang pulang malam gitu ya. Akhirnya saya pamit sama Kiai untuk tidak tinggal di dalam. Sebenarnya saya tinggal di dalam. Untuk saya kos teh di luar dari asli akhirnya ngekos jadi anak kosan ngekos di Kebon Jeruk juga, sehingga kalau agak datang sedikit malam gitu, tapi saya selalu mencanangkan untuk tidak terlalu malam gitu ya, jam 9 harus sudah di rumah, harus sudah di kosan gitu. Dan itu akhirnya perjalanan itulah mungkin yang membuka saya melihat bagaimana ternyata perempuan bisa mengambil peran lain begitu. Betul sekali. Tetapi itu belum terjun ke politik praktis ya. Saya masih tetap mengajar, kemudian akhirnya di 2022 berumah tangga dan disibukkan dengan kegiatan domestik begitu ya. Kegiatan domestik itu kalau bahasa Sundanya mah tisumur, kakasur, kadapur begitu, terus itu ya rutinitas tiap hari lah begitu ya. Nah pas anak saya mulai beranjak besar, ya usia berapa ya, yang bontot terutama ya, yang bontot itu malah ketika yang bontot usia 2 tahun, 1 tahun kalau salah, baru saya terjun ke politik praktis, mencalonkan anggota DPRD Kabupaten Lebak gitu dari Dapil 3. Oh awalnya tuh di DPRD Kabupaten Lebak. Kabupaten Berarti Lebak, ini sudah berapa periode? 2 periode. 2 periode ya. Periode. Alhamdulillah memang luar biasa ya. Tapi memang spesialnya dulu pengajar Ibu ya. Tenaga pengajar, pendidik. Pada akhirnya terjunlah ke politik praktis gitu. Nah karena ini dalam Suara Perempuan Ibu ya. Karena Ibu juga sudah menjadi Ibu Dewan begitu sebagai Dewan Perempuan. Sebenarnya nih Bu, berapa penting sih partisipasi perempuan dalam politik? Sangat-sangat penting ya. Partisipasi perempuan itu sangat penting, terutama kalau perempuan itu bisa berpolitik itu dengan sangat lemah lembut begitu ya, bisa berpolitik dengan santun, bisa berpolitik dengan lebih menggunakan hati begitu ya. Karena itulah kelebihan yang Allah kasih ke kita, bahwa rasa kita itu lebih banyak mengena begitu ya. Jadi sangat banyak sekali ya, itu unsur lain terutama. Kemudian mengapa penting? Saya kira begini ya, bahwa dalam kehidupan kita terutama hal-hal yang memang di-cover oleh pemerintah baik kabupaten atau provinsi, itu banyak perempuan itu justru menjadi korban. Betul. Ya. Saya kasih contoh, mungkin barangkali sahabat Damar TV juga sudah banyak menyaksikan berita-berita viral bahwa ada ibu melahirkan sampai ditandu karena kondisi jalan yang sangat sulit ya, dan terbatasnya akses lah ya. Itu yang menjadi korban perempuan. Padahal itu adalah kebijakan yang memang terutama kebijakan akses jalan ya, yang harus diperhatikan, tetapi yang paling banyak terdampak perempuan gitu ya. Contoh lain misalnya KDART. KDART itu banyak yang disalahkan selalu perempuan. Betul. Ya. Mungkin juga sahabat pernah lihat begitu atau pernah mendengar bahwa ada ibu hamil yang dicerai gara-gara misalnya suaminya ketahuan selingkuh, kemudian dikonfirmasi sama istrinya, malah istrinya yang dicerai. Betul. Kemudian setelah bercerai dia melahirkan, berjuang sendiri, menafkahi anaknya sendiri, dan lain sebagainya.
Karena itu saya sangat berterima kasih ini terutama kepada Kaukus Perempuan Politik Indonesia ya. Betul sekali. Ini bekerja sama dengan Damar TV agar terus mensuarakan suara-suara perempuan. Iya. Karena dalam kebijakan apapun itu perempuan itu pasti sangat terkait, saling terkait. Misalnya lagi kebijakan anggaran terkait kesehatan ya di dinas kesehatan. Itu seberapa banyak kebijakan atau anggaran-anggaran yang berpihak kepada perempuan. Misalnya penyediaan alat-alat kesehatan yang menunjang untuk kesehatan perempuan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Saya kira banyak banyak bahwa kehidupan ini pada akhirnya yang saya rasakan sebagai perempuan begitu ya. Perempuan itu betul-betul kalau kata orang Sunda mah ya, kita punya anak itu anak 3 ya, ada yang diakep, ada yang dikelek gitu kan, digendong ya kan. Itu kita bisa melakukan hal-hal banyak hal. Betul sekali. Iya. Jadi memang keterwakilan perempuan gitu ya di politik itu sama saja dengan menyuarakan hak-hak perempuan pada akhirnya, menampung aspirasi suara perempuan gitu. Betul. Tapi menurut Ibu nih, kita membicarakan keterwakilan perempuan dalam politik. Apakah karena Ibu sebelumnya di Kabupaten Lebak ya? Apakah Lebak dan seprovinsi Banten itu sudah mewakili 30% menurut Ibu? Belum ya. Jadi sebenarnya gini ya, perempuan itu sudah dikasih peluang yang sangat luas ya, peluang yang sangat luas ini terutama misalnya pada dalam politik ya, terutama peluang perempuan dalam politik itu misalnya ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilihan umum. Iya. Dalam pemilihan umum itu 30% keterwakilan perempuan itu mutlak. Betul. Keniscayaan. Contoh misalnya Dapil Kabupaten Lebak. Di Kabupaten Lebak ini kan ada 6 dapil. Dapil 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 ya. Teteh itu Dapil 4. Iya. Kecamatan Baya. Di Kecamatan Baya atau di Dapil 4 itu ya, ada calon yang mencalonkan untuk anggota legislatif. Itu dapil itu harus memenuhi 30% keterwakilan perempuan. Iya. Kalau tidak, masa di dapil itu tidak boleh nyalon gitu. Iya. Ya. Misalnya katakan kursi di dapil 4 itu 7 kursi, maka 30%-nya itu harus berapa gitu ya yang nyalon. Ketika nyalon, ini baru pemberkasan loh Teh. Baru pemberkasan masuk ke KPU itu 30% perempuan, keterwakilan perempuan itu keniscayaan. Saya sebagai ketua partai begitu ya, berjibaku bagaimana caranya supaya bisa memenuhi 30% keterwakilan perempuan. Tetapi setelah berkas itu masuk, masa kampanye kemudian dimulai, itu kan perempuan harus bertarung dengan laki-laki. Betul sekali. Jadi tidak ada pembeda antara perempuan dan laki-laki. Betul sekali. Harus bertarung ya. Saya harus naik gunung, mendaki lautan, daratan begitu kan ya. Lewati badai. Iya, badai, kemudian melakukan pertemuan ini dan itu tidak ada bedanya. Iya, betul perempuan sekali. bertemu dengan konstituennya harus begini, tidak ada. Jadi semua harus bekerja keras. Nah disitulah nanti terjadi seleksi ya. Iya. Seleksi dengan yang terpilihnya misalnya sampai saat ini misalnya di Provinsi Banten kan itu hanya 15 orang. Berarti belum memenuhi 30% keterwakilan dari 80 anggota DPRD begitu ya. Dan di setiap kabupaten, di setiap tingkatan itu ya. Waktu saya dulu di kabupaten juga belum memenuhi 30% keterwakilan perempuan anggota yang terpilih ya. Iya. Artinya ketika ini barangkali sharing aja untuk teman-teman terutama yang mendaftar sebagai calon anggota legislatif bahwa ketika sudah terpenuhi 30% keterwakilan perempuan itu di berkas pemilihan belum berhenti di situ gitu. Perjuangan kita masih itu dengan laki-laki masih panjang gitu. Karena memang berarti walaupun kita sudah lihat banyak banner perempuan ternyata memang belum memenuhi 30% itu ya. Jadi perempuan tuh memang harus lebih maju lagi menggunakan hak-hak politiknya begitu. Setelah Ibu jadi ada nggak sih Bu hambatan? Karena kan tadi perjuangannya panjang tuh Bu. Nggak semena-mena langsung jadi dong melewati badai, hujan segala macam. Ada nggak sih Bu hambatan setelah duduk juga maksudnya di
kursi DPR ini? Pasti. Di setiap momen ya, Betul di setiap ketika kita berproses untuk menjadi anggota DPRD Provinsi Banten ya, saya misalnya itu tentu ada hambatan. Misalnya ini alhamdulillah pemilu kita sistemnya kan terbuka ya. Iya. Kalau tertutup itu biasanya perempuan itu dikasih nomor sepatu, gitu kan? Dikasih nomor sekian sehingga saya itu sering banyak menyuarakan kepada partai, jangan sampai perempuan ini hanya sekedar pelengkap. Betul sekali. Ketika partai membutuhkan 30% keterwakilan perempuan dalam pencalonan yang dapil tidak memenuhi itu bisa gugur begitu ya. Maka penempatan nomor juga itu perempuan harus menjadi diperhatikan prioritas. Iya, ya, harus menjadi betul prioritas. sekali. Jangan dikasih nomor sepatu gitu kan. Nah, ini juga tetapi perempuannya sendiri harus punya apa ya? Harus punya bekal yang memang memenuhi syarat untuk bisa ditempatkan di nomor satu gitu kan. Partai juga kan melihat gitu lah. Gerakannya seperti apa, kemampuan mobilisasinya seperti apa ya. Kemudian modal sosial terutama ya, modal sosial. Jadi dalam politik itu tidak saja yang dibutuhkan, yang paling dibutuhkan sebenarnya modal sosial. Betul. Bagaimana kita bisa terkenal, bisa kita masuk ke semua kalangan gitu. Itu modal sosial paling kuat gitu. Mobilisasi massa. Mobilisasi massa gitu ya. Sekali. Ya finansial tentu pasti dibutuhkan karena kita jalan ke Bayah kan juga perlu BBM gitu kan. Jauh kemudian di Bayah karena tidak setiap saat kita harus ke selatan harus ada baliho, harus ada banner, harus ada tim yang di sana. Tentu modal politik dan modal sosial itu sama-sama saling beriringan. Betul sekali, karena tadi kan berbicara diri perempuan juga harus punya potensi, harus percaya diri. Karena kan budaya patriarki sudah menjadi kendala kultural kita. Pada akhirnya perempuan menutup diri. Perempuan tidak pede dengan dirinya sendiri, tidak menggunakan hak politiknya secara penuh. Nah, menurut Ibu gimana sih biar kita secara perempuan, biar Sobat Damar Banten yang perempuan ini tahu nih, biar punya semangat kayak Ibu juga, gimana caranya kita untuk bisa lebih maju lagi, menjadi perempuan yang mempunyai nilai dan daya saing yang lebih tinggi. Baik, saya kira gini Teh ya, saya mungkin akan mengutip ayat Allah Al-Hujurat ayat 13 bahwa Allah itu menciptakan laki-laki dan perempuan. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila gitu ya. Dan Allah juga menjadikan kita berkelompok-kelompok. Ada saya orang Moncang, ada Teteh orang Bayah begitu kan. Ini berkelompok-kelompok. Lita'arofu kata Allah agar saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Dan yang paling mulia, yang paling baik itu di hadapan Allah itu bukan laki-laki loh. Bukan perempuan juga. Jadi kita jangan GR nih ya. GR dulu bukan laki-laki dan bukan perempuan, tapi atqakum yang paling bertakwa gitu kan. Jadi sesungguhnya tidak ada pembeda antara laki-laki perempuan, hanya secara jenis kelamin kita dibedakan bahwa ini laki-laki dan ini perempuan gitu ya. Bahwa tadi apa sih sebaiknya yang Ibu sarankan gitu. Saya kira begini ya. Memang betul tadi ada budaya patriarki ya, bahwa perempuan itu ya memang dari dulu itu dalam sistem pendidikan kita juga diciptakan begitu ya. Masa kecil kita kan mungkin ingat ayah pergi ke kantor, ibu memasak di dapur. Jadi yang ada di benak selalu ibu itu tupoksinya hanya di dapur. Iya betul sekali Ibu. Tetapi saya kira era sekarang, di zaman sekarang, udah 2023 loh, itu sudah tidak ada lah ya, ayah pergi ke kantor, ibu memasak di dapur, itu sudah semakin terkikis barangkali ya. Lagi-lagi bahwa perempuan harus punya potensi yang pertama ya. Kita tunjukkan bahwa kita punya jati diri juga begitu. Memang ada terutama dalam agama ya, bahwa setiap perempuan itu kan harus juga mendapat izin dan ridho dari suami. Tentu itu harus dikomunikasikan dengan baik begitu, harus dikomunikasikan dengan baik. Jadi saya juga selalu mendapat izin dan komunikasi dengan suami begitu ya. Nah kalau kita sudah ngantongi itu begitu, tunjukkan bahwa kita mampu di bidang apapun ya Teh, bukan di bidang politik aja. Kita harus melakukan yang terbaik dimanapun kita berada.
Kita bekerja di bidang politik. Misalnya lakukan yang terbaik. Teteh misalnya di bidang media, lakukan yang terbaik. Nanti kan alam itu yang menyeleksi, oh ini loh yang paling baik tuh Damar TV gitu kan. Oh ini yang terbaik ini gitu ya. Kemudian selanjutnya barangkali kita juga harus open minded sebagai perempuan ya. Coba deh baca dari sejarah pertama tahu tentang Islam. Bagaimana Siti Khadijah membackup Rasulullah dalam dakwah. Betul sekali ya. Tidak saja membackup tadi tupoksinya sebagai yang domestik, sebagai istri, tetapi juga dakwah Rasulullah itu isi tasnya Siti Khadijah itu ini kan loh untuk Rasulullah dalam rangka menyiarkan agama Islam. Saat itu Siti Khadijah di Jazirah Arab ya itu memegang peranan penting dalam ekonomi kan. Iya betul. Tidak dalam politik, tidak dalam dakwah, tetapi dalam ekonomi gitu ya. Itu contoh bagi kita gitu. Makanya open minded gitu. Banyak membaca, banyak melihat bahwa dari sejak kita dikenalkan tentang sejarah Islam, itu kan nikahnya Rasulullah SAW dengan Siti Khadijah. Siti Khadijah itu kan businesswoman, kaya raya, menguasai loh di Jazirah Arab gitu ya. Itu dalam segi ekonomi. Kemudian tugas sebagai istri juga Siti Khadijah itu mengantarkan makanan Rasulullah ketika Rasulullah itu di Gua Hiro. Iya betul. Mungkin Gua Hiro yang sekarang kita bayangkan sudah ada tangga-tangga ya yang pernah ke sana gitu ya. Tetapi Gua Hiro berapa abad yang lalu, ya kan? Itu bebatuan loh teh. Yang dari bawah itu ketinggian ke atasnya itu luar biasa. Tetapi bagaimana Siti Khadijah sebagai perempuan mensupport Rasulullah dengan selalu mengantarkan makanan. Tugas apa itu? Domestik sebagai istri. Iya, gitu ya. betul. Jadi bisa beriringan. Siti Khadijah bisa beriringan menjadi istri melakukan tugasnya dengan menyiapkan makan tentu dan lain sebagainya, mengantarkannya ke Gua Hiro ketika Rasulullah itu sedang bersunyi gitu ya di Gua Hiro. Kemudian dalam peranan ekonomi bagaimana kita melihat Siti Khadijah Al-Kubra itu menguasai perekonomian Mekah saat itu begitu ya. Jadi lagi-lagi kembali kepada diri kita sih. Bahwa saya tadi mengutip ayat Allah itu tidak ada pembeda antara laki-laki dan perempuan kecuali atqakum gitu ya. Yang paling bertakwa. Takwa di sini kan sangat luas ya Teh ya. Takwa terhadap suami ya kayak Siti Khadijah mengantarkan nasi, makanan, kemudian takwa bahwa kita tidak boleh menjadi hamba Allah yang lemah, dia juga secara finansial kuat gitu ya. Seperti itu. Saya kira yang penting keinginannya yang kuat. Kemauan dari kitanya. Kemauannya yang harus. Saya sambil gini loh Teh. Perempuan hebat memang. Perempuan itu harus kuat gitu loh. Iya betul. Jangan mellow gitu ya Teh ya. Bolehlah perempuan nangis tapi di kamar aja. Tapi dalam banyak hal kita juga harus fight dengan kaum laki-laki begitu. Betul sekali. Ya. Jadi di diri kitanya dulu gitu harus kena charge gitu ya. Dan role model seperti Siti Khadijah, kemudian kalau kita sejarah ke Indonesia era Kartini, Cut Nyadin, terus di Serang siapa pahlawan-pahlawan perempuan? Iya, ya kan? Sekali. Itu harus dilihat gitu loh. Jadi belajar itu tidak mesti harus di sekolah, belajar itu tidak mesti harus di kampus. Kita bisa melihat role model perempuan-perempuan yang hebat agar memotivasi kita. Gitu. Luar biasa sekali. Jadi memang perempuan tuh harus berdaya, perempuan hebat. Sangat. Nih teman-teman Sobat Damar Banten, karena kita sudah membicarakan bagaimana perjuangan ibu dari awal sampai akhir pada akhirnya terjun pada politik praktis, lalu menjadi motivator. Ini sangat memotivasi untuk penonton Damar Banten di rumah. Harapan ibu, terakhir deh, harapan ibu untuk para perempuan di Banten, harapan ibu untuk para ibu-ibu juga karena teman-teman KPPI kita sedang mengadakan komunikasi dengan ibu-ibu semakin berdaya. Apa harapan ibu ke depannya? Harapan saya tentu sebagai perempuan ya, utamanya dari Kabupaten Lebak ya, dan dari Provinsi Banten, saya ingin para perempuan ini berdaya. Berdaya dari apapun itu, dari finance, kemudian dari wawasan, dari keilmuan dan lain sebagainya gitu ya. Saya sangat sedih nih ibu-ibu gitu ya. Ketika kalau dulu saya karena di kampung kali ya Teh,
Dulu di kampung itu punya lahan sepetak aja di depan rumah saya tuh nanam cabai, nanam tomat. Ya, saya memetik itu dan puas sekali gitu ya. Terus sayur mayur begitu. Tetapi ibu-ibu sekarang nih yang masih muda terutama kadang hanya mengandalkan dari suami begitu ya. Hanya berpangku tangan, sekedar di kampung ya Allah di lembur, jahe bae kudu meuli ya. Melaknya. Melak dong, tancep gentah di pakarangan gitu ya. Ayolah saya kira kita ini harus terutama kan tugas kita membesarkan anak-anak yang udah berumah tangga itu sangat besar gitu. Dan itu tidak menjadi tanggung jawab aja suami gitu ya. Hal-hal yang bisa kita lakukan di rumah seperti memanfaatkan pekarangan kita manfaatkan begitu ya. Kemudian saya juga melihat banyak sih Teh yang sudah artinya perempuan juga yang memegang peranan ekonomi misalnya ya. Ibu-ibu yang jualan sayur itu bagaimana dia berjuang membeli sayur tuh jam 2 malam gitu ke pasar induk ya. Baru dijajakan jam ini jam 6 pagi gitu kan. Banyak sebenarnya. Jadi barangkali harapan saya perempuan tentu harus eksis ya. Dimanapun itu berada, apakah menjadi pilihannya adalah menjadi ibu rumah tangga ya jadilah ibu rumah tangga yang baik yang tidak sekedar mengandalkan ekonomi dari suami begitu ya. Apa saja yang bisa dilakukan, kemudian yang bergerak bidang ekonomi, di bidang apapun itu pendidikan. Saya hanya ingin memotivasi kita semua untuk melakukan yang terbaik, menunjukkan eksistensi diri kita, mencontohkan hal-hal positif dan selalu tentu harus optimis gitu ya. Betul sekali, optimis ya Optimis, kuncinya. harus Karena optimis. kalau kita pesimis juga kayaknya nggak bakal ada kemauan. Iya, itu tidak ada energi Teh. Betul Tidak ada sekali. energi. Jadi kalau kita bermimpi besar, kalau kata ayah saya dulu berhimatul aliyah punya cita-cita yang tinggi kan kita ada upaya untuk meraih itu. Iya gitu. betul Iya. sekali. Baik Ibu, terima Iya, kasih banyak. sama-sama, Semoga Teteh. pembicaraan ini bukan yang terakhir ya. Amin, Kita amin. semoga kita bisa bertemu lagi mendiskusikan banyak hal tentang Baik, perempuan. baik, Terima kasih baik. banyak Ibu. Iya, Sobat Damar Banten, biar kita bilang Ibu jangan lupa like, komen dan subscribe. Boleh Ibu ke kamera? Boleh, sahabat Damar Banten, jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke. Damar Banten ya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.